Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani semuanya. Terima kasih udah stay di sini. Dan yang baru datang saya ucapkan selamat datang. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Semoga Tuhan selalu memberikan kita kemudahan, memberikan kita rizki, memberikan kita keberlimpahan, dan yang paling utama, semoga kita selalu diberikan rizki kesehatannya. Amin, amin, amin. Oke, kita awali dengan pengenalan topik. Kita akan bahas tentang ini. Oke, jadi saya melihat beberapa tutorial untuk pembuatan PGPR. Menurut saya ini tutorialnya sangat keliru, karena itu sangat eman-eman sekali ya kalau bahasa Jawa ya. Karena apa? Di situ harusnya kita bisa mendapatkan PGPR yang lebih kompleks, yang lebih banyak. Tapi dengan cara pembuatan yang salah, kita akan mendapatkan hanya beberapa saja. Karena apa? Bisa jadi bakteri-bakteri yang sudah tersedia itu, yang harusnya berperan penting untuk pertumbuhan tanaman, ini terbuang percuma. Nah ini, misalkan itu setelah diambil dari akar bambu ya, setelah diambil akar bambu, dicuci bersih, kemudian akar bambunya dihancurin, dimasukkanlah ke dalam wadah untuk pengembangbiakan mikroba. Nah, menurut saya ini kacau ini. Belajar dari mana ini kayak model-model kayak begini? Kan seharusnya dia bisa mendapatkan mikrobakteri yang lebih kompleks lagi ya. Namanya saja PGPR, Plant Growth Promotion Rhizobacterium. Nah, di situ ada kumpulan beberapa bakteri yang hidup di sekitar perakaran akar ya. Di antaranya ada Rhizobacter ya, ada juga Azospirillum. Bakteri ini itu punya peran penting dalam fiksasi nitrogen ya, menangkap nitrogen dari atmosfer, kemudian nanti dirubah menjadi amonia. Nah, dari amonia ini nanti dirubah lagi oleh nitrosomonas menjadi nitrit, dari nitrit dirubah lagi oleh nitrobakter menjadi nitrat dan siap untuk dikonsumsi oleh tanaman. Nah, bukan hanya itu, kemudian nanti ada di situ ada bacillus ya. Ada juga Pseudomonas, di mana bakteri-bakteri ini sebagai pelarut fosfat, kemudian pelarut kalium, yang juga nanti akan diproses hingga menjadi ion-ion kalium dan ion juga fosfat dan akan disuplai kepada tanaman. Nah, di mana kita mendapatkan ini? Ya, bukan hanya di akar bambu ya, tapi di sekitar akaran bambu itu ya. Karena ini ya seperti yang namanya sajalah ya. Namanya saja PGPR, Plant Growth Promotion Rhizobacteria. Jadi kalau kita cuma mengambil di akarnya saja dan tanahnya kita buang, lah ini salah kaprah. Karena PGPR terdiri dari beberapa mikroba, ada macam-macam mikroba di situ, maka manfaatnya pun bervariasi macam-macam. Manfaat secara umum begini, saya sebutkan saja buat sahabat tani biar lebih paham. Jadi agar nanti tidak salah lagi dalam pembuatan PGPR ya. Di antaranya adalah fiksasi nitrogen. Untuk fiksasi nitrogen ini sendiri ada mikroba, di antaranya adalah Rhizobacter, ada Azospirillum. Nah, ini manfaatnya kan untuk fiksasi nitrogen, menangkap nitrogen dari atmosfer, kemudian akan merubahnya menjadi amonium, kemudian atau amonia ya. Kemudian dari amonia ini akan dirubah lagi menjadi nitrit oleh nitrosomonas, dan kemudian nanti nitrobakter akan merubah nanti dari nitrit menjadi nitrat. Kemudian nanti ada pelarut fosfatnya. Pelarut fosfatnya di situ ada Pseudomonas dan juga Bacillus. Nah, mereka ini akan melarut fosfat di dalam tanah tersebut ya, untuk suplai kepada tanaman. Kemudian diantaranya juga nanti dari bakteri-bakteri ini proses kimia akan menghasilkan fitohormon seperti auksin, sitokinin, giberalin, di mana hormon tumbuhan sudah sangat lengkap nantinya. Kemudian ada manfaat-manfaat lainnya, seperti di sana ada kompetisi mikroba ya. Di mana kita ketahui bahwa kompetisi mikroba ini ada kompetisi makanan dan juga kompetisi ruangan. Ketika mikroba PGPR ini menguasai di lahan tersebut, di sekitar perakaran tanah
perakaran akar tersebut, maka otomatis patogen-patogen akan terkalahkan. Nah, mikroba patogen tidak dapat menguasai di sekitar perakaran. Nah, kalau perakaran itu sudah subur, tidak terganggu oleh patogen, otomatis tanah menjadi subur juga. Nah, ini saya jelaskan dulu manfaat-manfaatnya biar sahabat tani lebih semangat lagi untuk membuat bakteri PGPR, tapi jangan sampai pembuatan yang salah kaprah ya. Karena rugi eman-eman sekali ya. Eman-eman sekali pembuatan PGPR yang harusnya kita bisa mendapatkan mikroba yang kompleks di sana, justru kita mendapatkan mikroba yang hanya sedikit dari jumlah kuantiti maupun dari jenisnya itu sendiri. Ada mikroba-mikroba yang terbuang percuma yang justru penting bagi tanaman. Ini secara praktek kalau kita lihat dari beberapa teori-teori yang dikerjakan atau yang kita lihat di tutorial-tutorial ini, menurut saya ini sangat merugikan sekali ya, karena eman-eman sekali ya. Seharusnya kita bisa mendapatkan lebih maksimal PGPR-nya, tapi dengan cara-cara yang salah kita tidak mendapatkan begitu banyak mikroba yang kompleks itu, yang komplit itu, dan juga manfaatnya yang meluas itu. Jadi ada lagi beberapa manfaatnya ya. Saya jelaskan dulu semua manfaatnya di sini buat sahabat tani. Selain kompetisi mikroba, menghasilkan enzim lisozim ya, dimana juga menghasilkan antibiotik, juga antibakteria. Sehingga ketika PGPR ini menguasai pada lahan, maka mikroba-mikroba patogen itu dengan sendirinya akan terkalahkan, bisa mati oleh antibiotik dan antibakteria tadi. Nah, ini fungsi salah satunya juga ya. Jadi menjadi begitu sangat penting buat sahabat tani. Kemudian akan mengontrol mikroba-mikroba yang lainnya, mikroba terutama mikroba patogen dengan menghasilkan antimikroba dan juga antibiotik tadi. Jadi secara singkat mungkin saya akan menyimpulkan saja manfaat dari penggunaan PGPR sebelum kita mulai dengan cara yang benar pembuatan PGPR. Jadi diantaranya adalah fiksasi nitrogen, itu paling penting. Fiksasi nitrogen di mana mikroba yang merupakan mikroba fiksasi nitrogen diantaranya ada Rhizobacter, kemudian Azospirillum. Nah, ini akan menangkap nitrogen dari udara kemudian akan merubahnya menjadi amonium atau amonia ya. Dan ini nanti akan diproses lagi menjadi nitrit, kemudian proses lagi menjadi nitrat oleh Nitrosomonas dan juga Nitrobacter. Nah, sehingga tanaman akan terlalu tersuplai oleh nitrogen, menjadi hijau terus, subur terus. Nah, selanjutnya adalah Pseudomonas dan Bacillus, di mana Pseudomonas dan Bacillus ini berperan penting untuk melarutkan fosfat ya, dan kemudian kalium yang ada dalam tanah pada unsur hara dan kemudian disuplai kepada tanaman. Begitu pula akan menghasilkan fitohormon seperti sitokinin, gibberellin dan auksin yang sangat penting bagi pertumbuhan, baik itu pertumbuhan batang, pertumbuhan akar, pertumbuhan daun ya, pertumbuhan buah dan proses itu semuanya ya. Kemudian nanti diantaranya juga adalah sebagai penghasil antibiotik dan antimikroba, sehingga kesehatan tanah itu selalu terkontrol karena antibiotik dan antimikroba ini sendiri akan mampu untuk membunuh patogen-patogen yang akan menyerang perakaran kita, perakaran tanaman kita. Kemudian ada terjadi kompetisi di sana, kompetisi mikroba, di mana ada kompetisi ruang juga ada kompetisi makanan. Kalau mikroba yang kita berikan ini mayoritas ya, jumlahnya lebih banyak daripada mikroba-mikroba patogen yang ada di tanah, maka otomatis pengendalian terhadap ruangan dan pengendalian terhadap makanan itu akan dimenangkan oleh mikroba PGPR. Ya, mikroba PGPR sendiri kan banyak jenisnya yang tadi sudah saya sebutkan. Kalau manfaatnya seperti itu semuanya yang kita ketahui, maka tentunya akan manfaat terakhirnya adalah pada pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan tanaman kita. Nah, ini. Oke, kita langsung saja ke cara pembuatan mikroba PGPR. Seperti sahabat tani sudah ketahui, cara pembuatannya itu sebenarnya sama ya. Yang
ada di tutorial-tutorial itu sama saja. Cuman yang berbeda, yang menurut saya ini salah adalah cara pengambilannya. Kenapa harus ambil akar bambu? Ya, kenapa? Kenapa akar bambu saja? Namanya juga PGPR. Ya, mikroba PGPR, Plant Grow Promotion Rhizobacteria. Jadi PGPR ini hidupnya ya di sekitar perakaran bambu itu. Sekitar perakaran ya, bukan hanya perakaran bambu. Kenapa di bambu? Karena bambu punya akar yang banyak sekali ya. Di sekitar perakaran manapun itu ada. Nah ini. Nah, kenapa bambu menjadi pilihan? Karena di bambu itu akarnya banyak, itu yang pertama. Sehingga koloni-koloni mikroba itu juga sangat banyak di situ. Yang kedua, di bambu itu mikrobanya cenderung lebih sehat karena di sana banyak mikroba-mikroba laktogen atau mikroba baik ya. Di antaranya ya, yang sudah kita ketahui, di antaranya paling populer adalah Trichoderma, yang mana ini mampu untuk mensingkirkan atau membunuh jamur-jamur patogen. Kemudian di situ akan menghasilkan banyak sekali ya mikroba-mikroba yang menghasilkan antibiotik dan juga antibakteri, di mana antibakteri dan antibiotik ini juga akan mampu untuk menyeleksi mikroba-mikroba patogen sehingga mikroba patogen itu menjadi tersingkirkan, mati ataupun kalah. Ini. Makanya pilihan bambu nomor 1 ya, paling utama memang pilihannya adalah bambu. Nah, masalahnya yang dibuat ini kan bambu, akar bambu toh, malah akar bambunya dicuci, dibersihkan. Nah, ini kan ngeri sekali ini. Mubazir ya, mubazir berlipat-lipat ganda ini kalau model kayak begitu. Nah, jangan mengambil akar bambu saja. Justru di tanah sekitar perakaran bambu itu, disitulah koloninya para PGPR, bukan di akarnya saja. Kalau cuma di akarnya saja, nanti panjenengan dapatnya rhizobakteri atau bakteri rhizobium itu tok ya. Karena rhizobium ini hidupnya di akar ya. Rhizobium hidupnya di akar. Nah, rhizobakteri, kalau cuma rhizobium yang diambil, maka nanti yang didapatnya adalah cuma mikroba fiksasi nitrogen atau mikroba penangkap nitrogen. Nanti tanamannya yang dapat cuma urea tok ya. Tapi kalau diambil saat tanah-tanahnya, nanti di situ ada bacillus, ada rhizobium. Nanti di situ ada bacillus, ada pseudomonas dan mikroba lainnya. Di sana juga nanti ada mycorrhiza ya, jamur yang juga nanti dapat menyuplai air kepada tanaman. Ya, sebenarnya mycorrhiza ini pelindung akar ya, dia pelindung akar dari jamur-jamur patogen, tapi dia juga mampu untuk menyuplai air ya. Jamur ini akan menghasilkan jamur ini bisa panjang ya, bisa membuat jaringan yang panjang sampai ke sumber air, dan nanti dari sumber air itulah dia akan menarik air sampai kepada tanaman karena dia bersarangnya pada akar tanaman. Nah, ini panjang bisa sampai dengan 10 meter ke dalam tanah. Jadi eman-eman sekali kalau cuma diambil akar bambu saja ya. Ada yang terbuang mikroba-mikroba penting seperti Trichoderma, kemudian mycorrhiza ini yang nantinya akan terbuang percuma, dan juga ada nanti itu dari jamur, belum lagi nanti dari bakteri seperti Bacillus dan Pseudomonas dan juga mikroba-mikroba lainnya yang penting buat akar tanaman. Nah ini. Jadi kalau mau buat PGPR ini, yang sudah membuat ini, yang sudah sering membuat, saya sarankan ambil bukan cuma akar bambu tapi juga tanah pada akar bambu. Tambah lagi serasehan atau lapukan-lapukan daun bambu itu. Karena kalau cuma pakai akar bambu dicuci bersih, yang ngambilnya cuma rhizobium, bakteri rhizobium tok itu, ya. Yang cuma berfungsi sebagai penyuplai nitrogen. Kalau mau tanah itu sehat, maka ambil juga dengan tanahnya, tanah akar bambu itu, ya. Seperti tadi yang saya sebutkan, di sana ada Trichoderma, ada juga mycorrhiza, di mana Trichoderma ini untuk membunuh jamur-jamur patogen, dan mycorrhiza ini untuk melindungi akar tanaman sehingga
tanaman menjadi aman serta juga sebagai penyuplai air kepada tanaman. Ya, apalagi di musim kemarau, mikorizа ini mempunyai peranan yang sangat penting sekali buat tanaman. Nah nih, jadi buatnya seperti itu. Jangan ambil akarnya saja ya, tapi ngambil juga tanah yang ada di sekitar perakaran, karena di sana ada mikroba lain yang juga nanti menghasilkan antibiotik dan juga antimikroba yang nantinya akan berguna sekali untuk penanganan patogen pada lahan panjenengan semuanya. Nah, ini sangat penting sekali, juga akan nanti berfungsi bermanfaat sebagai penghasil fitohormon, hormon auksin, sitokinin dan giberalin, dan juga sebagai penyuplai pelarut dan penyuplai kalium juga fosfat. Nah, bukan saja sebagai fiksasi mikroba fiksasi nitrogen atau penghasil nitrogen bagi tanaman. Jadi supaya bakterinya kompleks ya, baik itu penghasil nitrogen, baik itu penghasil fosfat kalium, baik itu sebagai antibiotik, antibakteria, baik itu sebagai pengendalian hayati, baik itu sebagai penyuplai air terhadap tanaman panjenengan sehingga tanaman tetap subur. Saya harapkan dengan video ini sahabat tani tidak salah kaprah lagi dalam pembuatan bakteri PGPR atau bakteri Plant Growth Promotion Rhizobacterium. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih sudah nonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.